pemahaman budaya dan tradisi dari perspektif manusia pertama di bumi. Dekesda Podcast Talk Show. Selamat datang di Dekesda Podcast dengan saya Frida Erli. Kali ini ada Mas Seta. Namanya siapa Mas? Set. Jangan kasih N ya. Namaku itu panjang yo. Satria Gama Rakanta Seta. Yo, beberapa temanku itu ada yang manggil Seta, ada manggil Seto pun ada. Yang manggil Satria pun ada. Ada. Tapi yo monggo kerso gitu. Iya. Ini monggo kerso. ketua ya di komunitasnya ya. Iya, sebetulnya kami itu kan Strukturnya bukan komunitas sebetulnya. Ya kami institusi lah gitu. Institusi, lembaga. Gitu, lembaga. Tapi private ya. Nama lengkapnya, lembaganya? Rumah Budaya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim. Ya. Itu Ya, yayasan itu akhirnya. Yayasan, Nah, kami sudah ngurus perizinan untuk yayasan memang kan itu. ada strukturnya. Ada. Mas Seta sebagai Ya, ketua yayasan. ketua yayasan, kan ketua. Ketua yayasan dan direktur lah gitu ya. Direktur ya. Direktur. Keren banget. Database-nya bagus loh itu, Mas. Saya nyari. Ya lumayan lah, lumayan. Yang jelas apa? Memang dari awal, dari sebelum saya bikin kan sebetulnya udah sering bikin kegiatan diskusi ya, atau kegiatan-kegiatan yang terkait sama seni budaya ya, walaupun pindah-pindah gitu loh. Terus baru tahun 2020 kita kolaborasi gitu loh. Kebetulan ada temen sing punya tempat, terus kami yo komitmen lah satu sama lain untuk bikin rumah budaya gitu. Geraknya bidang apa? Seni budaya memang? Iya, memang di budaya ya, di budaya. Secara umum itu budaya. Di dalam budaya itu kan ada seninya kan. Iya. Gitu. Bagian dari itu. Tapi yang utamanya sih kita membahas tentang budaya gitu. Budaya. Tentang budaya. Ya. Ya kenapa kok saya pribadi kok bikin rumah budaya, karena memang ya itu dunia saya dari mulai ya saya kan bukan orang Sidoarjo. Iya. Tapi ya dimanapun aku tinggal gitu kan, budaya itu jadi jadi passion lah. Bahwa aku pengen dunia kebudayaan itu harus bisa hidup gitu loh. Karena ya apa sih yang nggak terkait sama budaya, semua itu terkait dengan budaya. Cuman kan yang menjadi masalah hari ini itu kan orang bingung, sing jenenge budaya ki opo, sing jenenge tradisi ki opo, sing jenenge seni ki opo, campur baur gitu loh. Padahal sebetulnya kalau mau dipahami secara yang mudah itu ya budaya ada pengertiannya sendiri. Ya semua hal itu ya budaya kan, itu termasuk hal-hal yang ya kayak alat podcast itu kan juga hasil perkembangan budaya kan gitu. Betul. Sehingga menghasilkan tradisi menggunakan kamera gitu kan gitu ya. Cuman kan masalahnya itu kamera itu bukan kita yang menciptakan, tapi kita ikut melestarikan menggunakan kamera kan gitu. Ya hal-hal seperti yang kami bahas sebetulnya. Ya teknologi juga bagian dari budaya kan ya. Untuk menjadikan, sebetulnya saya mau mengkritisi sebetulnya. Mengkritisi kita sendiri gitu loh. Kita selalu bilang budaya dan tradisi kita luhur. Bagi kita bisa persentase lah gitu. Terkait dengan pelestarian. Tiap hari kita tuh melestarikan budaya kita, dan budaya asing itu lebih banyak budaya asing. Dari mulai tidur misalnya ya. Kita pakai spring bed misalnya. Kalau enggak di sini ruangan ini pakai AC gitu kan. Terus pakai listrik, pakai bohlam gitu loh. Pakai sepeda motor, aku sini pakai sepeda motor gitu. Aku pakai t-shirt gitu loh. Iya. Pakai kacamata, itu bukan kita semua. Ya itu cuman kita tidak disadari itu. Kenapa? Ya akhirnya di rumah budaya itu saya berusaha memberikan wawasan yang terkait dengan itu sebetulnya. Kok bisa seperti itu? Kenapa sih gitu loh? Ya ketemunya itu bahwa ternyata kita itu sudah kehilangan ruang filosofi. Ruang pencarian jati diri itu kita sudah tidak ada lagi gitu loh. Karena semua sudah ada. Fasilitas ada. Fasilitas ada gitu loh. Males mikir. Ya males mikir sudah gitu loh. Karena bagaimanapun kalau tak bayangkan, saya sering buat kegiatan-kegiatan gitu ya. Saya menceritakan beratnya orang menciptakan sesuatu. Gitu.
Menciptakan sesuatu itu kan pasti ada, tadinya nggak ada toh. Ketika menjadi ada, prosesnya itu pasti ada tahapan filosofinya dulu. Ya. Ya, Yang melatar belakangi. ketika orang melalui proses itu sehingga dia bisa membangun abstraksi. Ketika bisa membangun abstraksi, otomatis dia bisa membangun konstruksi pemahaman. Konstruksi pemahaman itu yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk benda-benda atau sistem-sistem yang diciptakan oleh manusia, kan gitu ya. Kalau kita sudah tidak ada ruang filosofi, sehingga kita mau bikin apa ya bingung. Ya, kita udah nggak punya ruang untuk apa ya, sehingga kita sebetulnya kita terkait pada ruang kosong, misalnya pada pohon, pada batu, pada apa gitu kan. Kita sudah tidak mikir di situ, sehingga menjadi sesuatu yang masih abstrak itu loh, kita sudah tidak kepikiran di situ. Iya. Tiap hari rata-rata masyarakat itu besok mau jual apa ya, besok mau bisnis apa ya, gitu ya. Ya aku pikir ya itu tidak salah, cuman sebagai sebuah bangsa yang membranding dirinya memiliki budaya luhur, tradisi luhur, itu ya buktikan. Ya itu kritisi sebetulnya. Kami sering melakukan kritik itu, gitu ya. Kami sering melakukan kritik itu karena memang sejak bangun tidur sampai tidur kita melestarikan budaya yang bukan kita ciptakan sendiri, gitu loh. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Udah. Misalnya gini, aku nganggo basa Jawa, karo Mbak Frida ini ya. Iya. Oke. Secara umum masyarakat iso basa Jawa. Karena itu bagian dari hasil karya nenek moyang yang kita lestarikan. Coba saiki kon nulis nganggo aksara Jawa, wis enggak iso. Sudah. Pakai aksara Latin kan? Iya. Aksara Latin itu ya bukan kita juga. Iya. Kan gitu ya. Ya itu hal-hal yang sebetulnya real ada, tapi masyarakat itu nggak sadar. Lah, ya saya sering mengkritisi dunia pendidikan sebetulnya. Dunia pendidikan di Indonesia itu tidak ada ruang filosofi sekalipun, gitu ya. Dari mulai anak kecil gitu ya, sampai ke perguruan tinggi pun yang dilakukan hanya ruang menghafal. Betul. Kalau ruang menghafal, ya kita menghafal hal-hal yang ditulis oleh bukan kita, gitu. Di Indonesia itu ada fakultas jurusan filosofi misalnya ya. Yang dibahas itu kan filosofi Barat. Iya, betul. Iya kan, makanya kan gitu ya. Padahal sebetulnya kita sangat punya otoritas kok untuk berfilosofi sebetulnya kan. Kalau mau kan gitu ya. Cuman perkara filosofi itu kan nggak mudah ya. Melihat yang tidak terlihat itu kan nggak mudah toh. Nggak gampang. Nggak mudah. Lah itu kita kehilangan itu. Kehilangan kemampuan itu. Padahal keluhuran sebuah bangsa itu ketika dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Gitu. Iya, betul. Gitu. Ya, orang sekarang kan taunya budaya itu identiknya dengan seni dan kesenian. Gitu. Padahal itu, waduh, luas banget ya. Iya. Kompleks banget, termasuk filsafat ini barusan dibahas. Nah, terus ini yang salah siapa tuh? Iya, kita semua sebenarnya kalau mau salah. Cuman kan di satu momen diskusi saya pernah menyampaikan bahwa setelah kita merdeka tahun 45 gitu ya, ya kita sudah buru-buru harus membangun toh, sehingga di zamanku atau di zaman orang tuaku atau orang tua kita gitu ya, jurusan yang paling populer itu kan kedokteran, insinyur, karena sebetulnya ketika banyak insinyur atau banyak dokter baru itu kan mereka sudah siap untuk menjalankan sebuah sistem yang sudah jadi, sistem-sistem yang sudah disediakan oleh negara maju Barat gitu kan gitu ya. Ya kita habis di situ waktunya. Itu berputar sampai hari ini. Pola itu berputar sampai hari ini karena Barat terus mengupdate perkembangan budayanya melalui teknologi gitu loh. Ya saya sering pada akhirnya kami membahasakan perkembangan teknologi itu menjadi perkembangan budaya dan perkembangan tradisi gitu loh. Karena biar masyarakat itu sadar bahwa yo sing jenenge tradisi iki yo wacapan yo tradisi. Iya. Jangan dipikir bahwa tradisi itu tetap upacara gitu loh. Iya. Saya sering kok kedatangan
rombongan anak-anak SMP, SMA, anak-anak kuliah gitu. Ya rata-rata diminta oleh gurunya atau dosennya suruh nanya ke rumah budaya. Budayane tradisi wong Sidoarjo iku apa hari ini gitu loh. Ya WhatsApp-an aku ngono jawabku. Itu paling banyak. Iya, cuman itu kan kritik sebetulnya kan gitu ya. Itu kritik gitu loh. Kita sudah tidak sewean lagi gitu tiap hari. Iya. Pernah satu kali saya diundang satu sekolah menengah di Jabon gitu ya. Lah saya diminta untuk ngisi yang temanya itu peran generasi muda dalam mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa lah gitu ya. Iya. Atau budaya tradisi Sidoarjo gitu kan. Iya. Pada saat itu sebagai pembukaan gitu, kira-kira ada sekitar 50 anak lah di dalam ruangan gitu ya. Terus tak suruh ngelis gitu. Nah, ayo kita sama-sama ngelis yuk. Sebelum aku ngomong ya bilang gitu kan ya. Kira-kira benda apa saja yang kalian kenali di sini dan catatkan gitu. Ya akhirnya di situ ada proyektor, ada yang ngomong kabel ada gitu, saklar dan lain-lain lah gitu loh. Coba sekarang tak tanya gitu, dari semua itu apakah kita yang bikin? Enggak. Yang dari kita apa? Bahan mentahnya. Bahan mentahnya. Nah, terus kalau ngomong peran generasi muda dalam melestarikan atau mengembangkan budaya bangsa, kita harus ngapain dong gitu kan? Ya kita harus bisa bersaing dengan apa-apa yang kalian pakai. Kalian menciptakan apa versimu sendiri. Kalau kalian hanya beli terus menggunakan itu setiap hari ya, kalian melestarikan itu gitu loh. Iya. Ya kita semakin hilang pasti. Pasti. Aku di sini nggak mau aku ngomong Sidoarjo punya Candi Pari, Sidoarjo punya Nyadran, situ enggak, aku nggak mau ngomong gitu karena bukannya Candi Pari atau Nyadran itu jelek, enggak. Itu kan hasil karya nenek moyang dan mereka itu melalui sebuah proses filosofi dulu di awal sebelum menjadi Candi Pari kan gitu ya. Iya. Terus kemudian ada ruang abstraksi kenapa mereka harus membuat sesuatu yang akhirnya menjadi Candi Pari kan gitu. Terus akhirnya mereka membangun konstruksinya. Ya pasti ada proses arsitekturnya itu pasti ada kan. Terus ada proses bikin RAB-nya itu pasti ada. Betul. Ya seperti hari ini lah orang bangun gedung gitu kan gitu ya. Nah hal itu sebetulnya harus disampaikan ketika kita memberitahu anak-anak gitu ya. Jadi biar tidak memberikan image bahwa nenek moyang kita kesaktian itu kesaktian yang abstrak gitu loh. Kesaktian itu kan kepintaran sebetulnya ya. Betul. Kepintaran yang logis gitu loh. Iya. Ya nenek moyang kita sangat logis, itu ceritakan. Dan bangun pengertian logisnya seperti apa sehingga itu kita bisa lestarikan. Kalau hanya sakti kita bingung mau ngapain kan gitu ya. Bisa terbang. Pasti. Iya, kayak Borobudur itu kan juga sebetulnya pasti ada yang mendanai dan yang mendanai itu pasti akan tanya balik modalnya kapan gitu loh. Ya. Walaupun itu tidak pernah dituliskan di prasasti, cuman kan kita bisa membangun abstraksi atau membangun konstruksi pemahaman bahwa yo mbiyen yo insinyurnya yang ono loh gitu loh, desainernya itu ada gitu loh, mesin-mesinnya dulu ada pasti kan, alat bantu lah gitu ya untuk mempermudah para pekerja atau para insinyur pada saat itu untuk mengangkat batu misalnya ya. Betul. Pastilah itu ya tolong diceritakan seperti itu walaupun itu imajinasi gitu loh. Jangan hanya bahwa itu bagian dari kesaktian nenek moyang. Kita jadi bodoh gitu loh. Iya. Kita selalu membicarakan kebesaran kita, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan hari ini berdasarkan itu kan gitu. Iya, betul. Kita tiap hari hanya melestarikan yang bukan ciptaan kita karena lebih bisa dipahami kan gitu ya. Iya. Iya. Missingnya kita di situ sebetulnya. Missing apanya maksudnya? Iya, missing Salah paham. memberikan tongkat estafet yang keliru menurutku gitu loh.
pembahasan yang keliru menurutku gitu loh. Pembahasan tentang Ya pembahasan tentang kesaktian nenek moyang misalnya ya, gitu loh. Oke, itu setuju. Itu salah satu hal. Jadi kita bingung kita mau pakai dasar apa ya? Iya. Gitu. Kadang kita mengagumi orang itu karena kesaktiannya yang bisa Iya, pegang api lah. Ya mungkin ada keterputusan mengenai pembahasan. Mungkin ketika yang kita baca itu apa ya? Kalau hasil keluaran dari nenek moyang kita itu kan lebih tidak teknikal ya. Iya. Tidak teknikal. Lah itu terputus gitu loh. Orang zaman dulu mungkin membaca itu tahu maknanya, terus mau berbuat apa tahu gitu loh. Iya. Mungkin orang dulu juga bahas teknis sih. Iya pasti. Kita aja yang enggak. Pastilah. Sehingga menjadi candi, sehingga menjadi perahu, sehingga menjadi apapun gitu loh. Menjadi alat komunikasi, pasti kan ada alat komunikasi zaman dulu. Misalnya gini, setelah Borobudur jadi gitu ya. Terus ya opo, promosimu ya opo, carane. Sehingga aku pengen, misalnya Rojoni ngomong, aku pengen keberadaan Borobudur itu diketahui oleh orang-orang dari luar. Sehingga aku pengen tamu-tamu dari luar itu datang. Aku gak percuma ngono lho, ngetokno duwe akeh, gak ono sing teko, gak ono sing moro ngono kan. Pasti ada logika itu kan. Pasti ada logika itu gitu loh. Lah itu bangunlah narasi cerita yang masuk akal. Sehingga itu lebih bisa dipahami. Konstruksi pemahamannya itu jadi gitu loh. Nggak hanya sakti gitu loh. Iya. Nggak hanya agung. Agungnya itu seperti apa kan harus bisa. Ya kayak gitu, bagiku iki ya agung. Iya betul. Agung gitu. Agungnya kenapa? Karena banyak membantu kehidupan manusia untuk cari uang misalnya. Betul. Kita nggak usah berjalan jauh ribuan kilo atau ratusan kilo untuk bisa berkomunikasi dengan sanak saudara misalnya kan gitu ya. Ya iki yo agung. Ini juga agung. Agung sekali gitu loh. Bukan hanya Borobudur, ini juga agung. Keagungan ini bisa dibuktikan oleh kita seperti apa? Ya kita pakai setiap hari. Ya. Kan gitu ya. Itu pelestarian. Ya ini pemahaman yang harus diberikan ya di ruang budaya itu kita harus memberikan pemahaman yang lebih konkret menurutku mengenai keagungan. Iya. Gitu. Tapi kan gini, klisenya kan sekarang lestarikan budaya. Dan pelestarian budaya itu kebanyakan di produk kesenian, pawai, kemudian pakai baju atau barang-barang yang khas daerah kita. Arahnya itu ke belakang gitu loh. Kalau menurut Mas Seta ini ada yang salah atau kurang atau memang kita harus membuat sesuatu untuk sekarang dan ke depannya. Jadi nggak cuma ke belakang. Iya, oke. Jadi saya pernah beberapa kali membaca Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya. Iya. Ya saya lihat di situ ya seperti yang tadi Mbak Frida bilang bahwa yang ada di situ ya sifatnya pelestarian ya, pelestarian kebendaan lah gitu lah, atau pelestarian tradisi, pelestarian hal-hal yang sifatnya non benda, tapi itu menjadi kekayaan nenek moyang kan gitu ya. Iya. Ada satu hal yang terlewat dan itu sangat mendasar. Tradisi berimajinasi nenek moyang itu tidak pernah dibahas. Nah, itu dia. Menjadi tarian, menjadi apapun itu kan mereka berimajinasi tuh. Iya. Itu nggak pernah dibahas gitu loh. Padahal nenek moyang kita sangat imajinatif loh. Kenapa itu nggak pernah dibahas gitu loh? Padahal faktor imajinatif itu yang membuat sebuah peradaban itu bisa menciptakan masa depan gitu ya, loh. Menciptakan. Loh iyalah. Kuncinya. Loh iya gitu. Itu nggak pernah dibahas di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kita gitu loh. Dan saya sangat mengkritisi itu. Itu faktor yang sangat mendasar loh. Jadi kalau mau dibilang gini ya, oh ternyata mindset kita materialistik di sisi itu gitu loh. Iya. Ketika orang berimajinasi kan sangat filosofis ya. Iya. Sangat imateri gitu loh. Kita selalu mencap barat itu materialistik gitu loh. Padahal yang materialistik itu kita. Ketika mereka bisa menciptakan banyak hal, ada ruang yang cukup mereka untuk berfilosofi di awal-awal gitu loh. Tapi memang ya rumah budaya ini memang ini pemirsa beda, itu bedanya gitu loh. Kalau
komunitas lain itu ya. Biasanya itu bahasnya seni budaya, kegiatan-kegiatan yang lebih bentuknya itu lebih ke pawai, kesenian, terus yang banyak kan gitu ya. Oke, pelestarian budaya, ya oke. Ya itu tadi saya bilang arahnya tuh ke belakang gitu loh, ke masa lalu. Dulu nenek moyang kita begini, kita juga sekarang begini. Mungkin ada yang miss dari tradisi berimajinasi itu yang disebutkan Mas Heta tadi. Jadinya itu ya kita nggak bisa mikir untuk pelestarian budaya ini sekarang, membentuknya sekarang dan nanti ke depannya supaya nanti bisa diwariskan atau dijual ke negara lain. Untuk kita sendiri aja kita masih stuck kayaknya ya Mas ya. Saya mungkin bisa kasih contoh gini ya. Mesin uap itu diciptakan oleh bangsa Eropa itu sekitar awal-awal abad ke-19 gitu ya. Terus perkembangan kemudian itu menjadi mesin yang pakai bahan bakar gitu kan, pakai bensin atau pakai diesel gitu ya, masih di abad 19 gitu ya. Kecepatan kendaraan pertama diciptakan itu mungkin masih sangat masih sangat pelan gitu ya, mungkin hanya 10 atau 15 km per jam gitu ya. Hari ini kita bisa mendapati sebuah mobil itu yang bisa berlari sampai 500 km per jam. Iya, betul. Nah, sebetulnya kalau kita bisa menyimpulkan bahwa kita selama ini tidak pernah menggunakan pola itu untuk mengembangkan kebudayaan. Kita masih tetap pakai mobil, tapi mobil yang kecepatannya sudah 500 km per jam. Kita sudah tidak lagi menggunakan mobil yang 15 km per jam. Iya. Pakai mobilnya tetap tradisinya. Iya. Kan itu ya? Iya, betul. Nah, kita bisa bandingkan dengan orang menggunakan sewek. Apakah sewek itu tidak bisa dikembangkan sih gitu loh, sehingga ada konteks zaman di situ. Ya sebetulnya ketika saya kasih contoh tentang mobil ya, yang diakomodir dalam perkembangan budaya dan tradisi mobil itu adalah konteks kekiniannya, konteks zamannya. Orang semakin banyak, kebutuhan orang itu semakin selalu mendesak gitu ya, sehingga orang butuh kendaraan yang lebih cepat. Ya memang itu pasti butuh pendanaan dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Lah itu yang kita tidak punya. Supportnya. Jadi gini, kita sering mengklaim bahwa yang namanya keikhlasan itu hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia atau hanya milik agama tertentu gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya dari cerita ini, dari perkembangan yang kita punya ini, kita adalah bangsa yang sangat tidak ikhlas. Maksudnya gimana? Ya untuk dana riset aja nggak mau kok keluar gitu loh. Dari mulai awal loh, kita sudah tidak ikhlas untuk kehilangan itu. Padahal kita bisa bayangkan lah, misalnya nenek moyang kita menciptakan sebuah tarian, apakah mereka tidak riset dulu gitu loh? Iya, pasti riset. Pasti riset lah. Makanya ketika kita menceritakan keagungan hasil karya budaya bangsa itu, ceritakanlah secara konstruktif gitu loh. Jadi konstruksinya dipahami semua orang. Ya, menyeluruh lah ya. Menyeluruh gitu loh. Yang kelihatan. Menyeluruh dari mulai oposisi, konsepsinya, terus bagaimana kira-kira mereka menciptakan itu, pakai representasi dari alam yang seperti apa sehingga ada tercipta tari, misalnya tari kembang kemuning misalnya gitu kan, misalnya gitu ya. Itu kan keluar biaya semua. Dan hari ini kita tinggal melestarikan, kita udah nggak perlu susah-susah gitu loh. Iya. Tapi bagaimana caranya kita melakukan hal yang seperti nenek moyang kita lakukan sehingga kita bisa menciptakan hal-hal yang baru di hari ini tanpa kehilangan dasar itu gitu loh. Kita toh masih makan beras kok. Jadi kita tidak perlu takut untuk tidak menjadi orang Jawa. Sering kita takut tidak menjadi Jawa. Padahal ya kami pernah juga ngangkat diskusi tentang pengaruh budaya Eropa pada bentuk desain
perahu tradisional Jawa dan Madura sejak sejak masa Majapahit, bahwa ada Eropanya di budaya dan tradisi Jawa sejak zaman itu gitu. Kok bisa gitu kan? Ya nenek moyang kita kan mengarungi lautan sampai kemana-mana, mereka juga ketemu bangsa asing kok. Mereka bertukar teknik ya, informasi teknik, gitu loh. Ilmu. Ya. Kita sering terjebak pada gini Jawa. Iya betul. Kan gitu ya. Ya itu juga kami kritisi terus bahwa kita nggak boleh kayak membonsai pemikiran kita. Tidak boleh membatasi diri kita sendiri. Kalau toh nenek moyang kita pun bergaul dengan siapapun kok. Betul. Sehingga menjadi karya ini misalnya kayak candi lah. Candi-candi kita tuh kayak candi-candi di Campa. Iya. Pasti ada pengaruh, saling mempengaruhi antara kita mempengaruhi mereka atau mereka mempengaruhi kita. Iya. It's no problem gitu loh. Kok malah sekarang itu kita menjadikan itu problem gitu loh. Iya, betul. Nah, itu yang harus kita kritisi sebetulnya ketika pada akhirnya kita takut untuk berkarya gitu loh. Kita tuh takut untuk berkarya. Atau jangan-jangan itu ada oknum yang ini. Iya, benar-benar kita tuh takut berkarya loh. Iya. Yang benar-benar memang tujuannya membatasi pemikiran dan imajinasi kita sendiri. Padahal akhirnya kalau mau berkarya aja. Terus dasarnya apa? Ya dari kehidupanmu sendiri gitu loh. Iya, betul. Itu aja gitu loh. Ini benar nyata loh. Kita itu sering wong Indonesia, wong Jawa, tapi ya tiap hari ya kita pakai baju, makanan, apa semuanya, aktivitasnya, mobilnya, apa semuanya produk luar. Tapi kalau kita mau bersaing dengan mereka, barulah kita ngomong, kita wong Jawa, Nuswantoro kita. Iya kan gitu. Ini nyari pembenaran apa nggak mau bersaing, malas mikir atau gimana gitu loh. Sering ya rumah budaya itu mungkin dalam beberapa dituduh ke barat-baratan misalnya gitu ya. Ada beberapa lah gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita pergi ke Jabon aja ya, misalnya area terjauh di Sidoarjo dari pusat misalnya, salah satu di pelosok gitu loh. Mereka sudah ada TV. Sudah ada HP gitu loh. Mereka juga sudah ke barat-baratan loh. Iya. Ya sudah. Ya sudah. Mau ngomong bahwa kalian pure Jawa ya enggak lah gitu loh. Enggak lah. Iya, ya memang. Ya ini harus dipahami secara open minded gitu loh, terbuka gitu loh, sehingga kita tidak memandang bahwa Jawa itu ya harus seperti ini, enggak lah gitu loh. Toh kita sangat terpengaruh oleh India kok. Oleh Tionghoa loh kita terpengaruh sangat banget. Gitu loh. Itu diakui saja gitu diakui loh. saja. Diakui saja ya, bahwa benar. itu sebagai elemen-elemen memperkaya budaya kan gitu toh. Iya benar. Emang namanya diskusi itu kan ya harus mengungkap yang ada realitanya. Kenapa harus malu mengaku gitu? Enggak kok, sebenarnya enggak begitu ya. Yang namanya melestarikan budaya itu kan bukan menolak budaya luar. Oh bukan. Iya, ya harus ditekankan itu. Itu mungkin kita nggak mau misalnya gini, aku nggak mau ngomong Inggris misalnya, tapi pakai jam. Jam itu loh yang menciptakan orang Inggris gitu loh. Betul. Itu sistemnya juga sistem dari kan sana. Gitu toh. Ya Greenwich itu kan ada di Inggris toh. Ya sudah. Dari sana ya sudah. Nggak usah ngomong nggak ke barat-baratan. Ya. Oke ya kita berhak kok jadi orang yang maju, bangsa yang maju gitu. Ini saya tidak sedang menjelek-jelekan budaya kita ya. Saya malah selalu ingin mengkritisi itu sehingga kita bisa memiliki ruang filosofi lagi secara mandiri gitu ya. Sehingga kita mulai bisa berkarya lagi. Misalnya ngomong tentang dikaitkan dengan ketika kita tidak berkarya ya, karena kita tidak punya ruang filosofi. Yang terjadi apa ya, impor kita. Kita selalu mengkritisi kita kok impor terus. Ya kita nggak pernah punya karya kok. Iya betul. Misalnya di dunia pertanian saja, kita nggak pernah punya karya yang yang bisa bersaing gitu ya. Betul. Kita impor dari Thailand, kita impor dari Vietnam kan gitu ya. Itu karena apa? Kita kehilangan ruang filosofi. Ruang filosofi itu sudah direbut oleh orang Vietnam, oleh orang Thailand di dunia pertanian gitu loh. Tapi mungkin ada loh Mas aslinya, cuman tidak muncul. Iya mungkin ya, cuman kan yang saya kritisi itu kita selalu menjelek-jelekan kita sendiri sebetulnya kan gitu ya.
Iya, mendowngrade mendowngrade kita sendiri gitu loh, ketika ini kok iso nggak apa-apa, ya mulai ya ngono loh, Iya, mulailah gitu. Terus ada satu lagi contoh yang sering saya sampaikan, misalnya hampir semua kita, mungkin sebagian besar kita punya uang itu awal bulan gitu ya. Mungkin kita punya usaha atau kita kerja jadi apapun gitu ya. Terus dari sebagian itu pasti kita akan pergi untuk belanja bulanan gitu ya. Iya. Baik di mana-mana lah gitu loh, gitu, belanja bulanan. Yang mau saya bahas itu adalah belanja bulanan yang sifatnya itu barang-barang industri gitu loh, hasil industri, misalnya kayak sabun, Iya. sikat gigi, dan lain-lain lah gitu, yang ada elemen industrinya gitu loh. Iya. Oke lah, kita membeli 10 barang ya, membeli 10 barang. Ya kita tinggal bayar kan gitu ya, kita tinggal bayar dan kita bawa pulang. Sebetulnya ketika kita membeli barang, kita tidak sadar membeli filosofinya juga. Ya, maksudnya gimana? Ya di setiap barang itu kan ada filosofinya toh. Ya, memang. Ada ruang filosofi. Jadi misalnya misalnya aku beli HP gitu ya. Iya. Kalau kita sudah menjadi HP gini yang bisa tak pakai, itu kan 100% ya. Iya. 10 atau 25% itu ruang filosofinya sebelum orang kepikiran bikin HP. Itu kita beli juga. Oh ya, betul. Kan gitu. Iya. Terus kemudian ruang abstraksi. Setelah ruang filosofi, ruang abstraksi. Terus ruang konstruksi. Ruang abstraksi ini yang gimana? Ruang abstraksi Lebih ke- itu, kalau ruang filosofi kan masih terlalu abstrak gitu loh. Nah, abstraksi itu mulai kelihatan dikit-dikit gitu. Oh. Nah, ruang konstruksi itu udah mulai kelihatan. Oh, seperti ini, bentuknya kayak gini, fungsinya seperti ini, kira-kira biayanya kira-kira seperti ini. Terus dari situ kan masuk ke ruang riset gitu loh. Iya, jadi mungkin masih di tahapan ide waktu itu ya. Jadi itu baru kita juga abstraksi beli masih- dong. Iya, itu kan sudah juga kita beli Iya, gitu loh. betul. Nah, kita hanya kebagian mungkin 5% di belakang dalam bentuk membeli. Dari 100% proses itu, kita kebagian 5% di belakang membeli. Sehingga yang terjadi di masyarakat kita adalah golek duit sing akeh-akeh, cek awakmu iku nggak susah. Kan gitu ya. Sedangkan 95% yang membuat ini, kita nggak pernah biasa. Nggak pernah terbiasa untuk melakukan itu gitu loh. Bahwa ini sebuah proses perkembangan budaya. Iya. Kita nggak pernah merasakan itu. Ya, ini kan sebagai sebuah contoh kan. Ketika diterapkan menciptakan karya seni kan bisa juga kan. Prosesnya juga seperti itu. Bisa. Lebih mudah mencontoh daripada menciptakan hal baru kan gitu. Iya, betul. Nah itu tadi. Oh iya, oke. Waduh, mantap ini. Gitu. Bukan mau menjelekkan siapapun. Enggak, ini secara umum kan. Ini kritik untuk kita semua kan gitu ya. Ya memang budayanya hedon, konsumtif itu kan masih sangat kuat banget. Nah iya, otomatis kita kehilangan 95% itu. Kita nggak ada ruang filosofi lagi untuk mengembangkan. Wong nyiptakno iki gak iso kok. Padahal kan faktor yang tidak kelihatan kan sangat tinggi. Misalnya kemarin atau 2 hari lalu Mbak Frida WA aku, nggak KTA ono kabel tapi kok iso nyambung ya? Iya. Itu kan ruang filosofinya sudah sangat tinggi sekali gitu loh. Kok iso ngono loh? Iya. Ya Tapi itu bukannya kita memang dijajah ya di situ? ya kita bisa saja punya mindset selalu dijajah. Ketika kita punya mindset seperti itu, Kenyataannya kan sebetulnya kita menjajah diri kita sendiri. Ya bikin aja kayak misalnya contoh kayak Cina misalnya. Cina berani nantang Amerika. Dia nggak mau gitu loh, nggak mau kalah budayanya. Sebetulnya bukan dijajah atau menjajah sih sebetulnya. Bersaing saja budaya itu. Dari dulu loh. bersaing. Kalau dibahasakan terjajah, ya kita mendowngrade diri kita sendiri. Iya. Iya. Mungkin gini Mas, kalau dulu masih kita dijajah Belanda ya, mungkin kita terlahir di tahun 20-an misalnya, kita tidak bisa berbuat banyak untuk melawan penjajah. Ya mungkin berperang apa, tapi kan ya hanya segitu usaha kita, pencapaiannya segitu. Tapi kita lahir di tahun 1900-an 2000 lah ya.
itu berarti kan kita punya pilihan mau terjajah atau tidak, atau benar-benar merdeka. Misalnya kita dengan daripada aku beli produk ini, mending aku bikin lah ya. Mungkin aku tak bikin dari kayu atau bambu, akhirnya diproduksi, nabung, dijual. Berarti kan kita punya pilihan untuk tidak dijajah membeli produk dari luar. Berarti kan kita punya pilihan, mungkin begitu ya. Kalau dulu mungkin tidak. Ya pernah sih sebetulnya, saya juga diundang di sebuah acara ya, oleh anak-anak sastra saya diundang yang di Porong gitu kan. Terus waktu itu saya disodori tema itu adalah kesimpulannya itu menentang teknologi 4.0 gitu loh. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya lah gitu, intinya gitu kan gitu ya. Jadi aku dikasih tema itu, terus aku mikir, waduh, ngomong apa ya aku ya? Teknologi 4.0 gitu loh. Ini ya, apa? Anak-anak sastra itu menganggap bahwa teknologi maju kayak IT itu lebih banyak mudaratnya daripada itu menjajah kita lah gitu loh kan gitu ya. Oke, gitu. Intinya gitu. Jadi aku harus ngomong apa kan aku bilang gitu ya. Terus akhirnya ya aku WA-an dengan panitia, WA-an terus sampai di hari H pun aku diingetin lewat WA gitu ya. Akhirnya aku datang gitu ya. Pas aku datang ke sana itu terus aku ngomong, "Mas, suwun yo, aku dielingno nganggo WA." Iya, terus aku ngirim file presentasi nganggo WA yo kan gitu loh. Wah, apa tak bahas tentang WA terus ngono. Padahal dia mau mengkritisi itu gitu. Wis tak takon. Berarti WA itu penting gak sih? Mikir kan gitu ya, mikir. Ya penting Mas. Oke, saiki penting toh. Terus saiki masih punya HP itu dipaksa untuk beli atau karena butuh Mas. Ya wes. Terus untuk beli pulsa dipaksa atau enggak? Enggak Mas. Terus Masnya kesulitan untuk nemui saya enggak? Enggak. Terus kamu mau ngeritik apa? Kamu kan nggak dipaksa toh, nggak dijajah gitu loh. Ya sudah gitu. Apa mungkin itu masalahmu sendiri? Aku bilang gitu. Iya, masalahnya dibuat. Ya tak balik gitu loh akhirnya bahwa ya coba mikir ngono lah. Nek mikir ngono, yo sampai kapan? Iya. Sampai kapan? Toh misalnya kita bicara secara orang Amerika baru misalnya di Inggris, di Eropa, di sistem kerajaan mereka merasa terjajah, mereka berontak, mereka pergi, mereka membangun bangsa baru. Akhirnya mereka lebih maju daripada bangsa ibunya gitu loh. Ya kita harus seperti itu. Kan itu saja toh, itu kan sebuah contoh kan. Cuman itu tidak pernah dibangun konstruksi bahwa itu sebuah pemberontakan atas ya mungkin yang dimakan penjajahan misalnya. Mereka nggak mau gitu punya mindset terjajah, itu nggak mau, mereka berontak saja. Iya, nggak ada salahnya berontak gitu makanya ya. Kan gitu loh. Cuman kan ketika kita mau seperti itu kan ya angel ya. Iya. Butuh biaya gitu loh. Terus taruhannya nyawa misalnya gitu loh. Kita udah nggak mau duluan gitu loh. Iya. Ya akhirnya mending bermindset terjajah saja. Iya. Iya, kan gitu. Yang penting nggak mati kan loh. Yang penting nggak susah gitu loh. Nggak apa-apa terjajah, tapi kini nggak kangelan, nggak kehilangan duit. Terus nanti kalau bikin penemuan terus didor orang gimana Mas? Ya itu kan risiko. Misalnya kayak gini. Risiko ya? Kayak gini ya. Kita selalu membranding Barat itu adalah materialistik. Gitu. Nggak filosofis seperti kita gitu ya. Iya. Mungkin ya gitu kan, nggak filosofis seperti kita. Sekarang aku mau menceritakan tentang proses penciptaan pesawat yang dilakukan oleh Wright bersaudara kan gitu ya. Lah orang tua mereka itu adalah seorang uskup yang mereka punya doktrin bahwa sing iso miber iku malaikat. Manusia itu tidak bisa terbang kalau punya sayap kan gitu ya. Dan pada akhirnya mereka berdua menciptakan pesawat. Oke. Pasti dananya banyak keluar untuk menciptakan. Dia sebetulnya tidak sedang menciptakan sebuah alat transportasi udara pada awalnya. Aku menceritakannya seperti itu. Terus kemudian ketika prototipenya sudah jadi, kan harus dicoba tuh.
ketika proses mau dicoba itu kan mesti sodor-sodoran, kon ae sing ngiberno, kon ae, boleh tiba ya kon ae sing mati kan ngono ya. Iya. Itu kan proses yang sangat Beresiko, membutuhkan keikhlasan lagi-lagi kan gitu ya. Nah, akhirnya pesawat itu bisa terbang itu karena faktor keikhlasan berduanya itu ada. Iya sih. Taruhannya nyawa toh. Itu perkembangan budaya gitu loh. Sedangkan kita tidak pernah mau itu gitu loh. Takut mati. Takut mati. Belum yang orang menciptakan roket misalnya itu lebih anu lagi gitu loh. Iya. Lebih apa ya? Iya, lebih beresiko. Makanya kan gitu ya. Itu sebagai refleksi sebetulnya kan. Kita mau ngomong keluhuran kita di mana sih? Aku nggak jelek-jelek kan, enggak. Cuman ini kan kritik ya. Iya, namanya gitu kritik itu ya memang ya, membangun nggak apa-apa gitu loh. Kita kritik membangun. Saya jadi inget ini waktu kemarin Elon Musk launching roketnya itu, terus kemudian jatuh kan ya, terbakar kalau nggak salah. Iya. Dah mati orang. Teman saya nyetatus di WA-nya, hasil kesombongan manusia. Captionnya gitu. Waduh, ini gimana ya bangsaku. Ya mungkin kayak gitu, itu salah kaprah mungkin ya. Waduh, gimana ya orang bikin susah-susah, resiko nyawa begitu mati, cari kesombongan. Waduh, ini banyak salahnya memang Mas. Jadi kita butuh bikin pengajian ya. Jadi memang kalau saya sih stop punya mindset kita itu dijajah. Iya. Kalau kita punya mindset itu, orang lain itu gampang membaca. Oh, mindsetnya wongi koyo ngene. Iya, akhirnya malah kita malah benar-benar dijajah. Iya kan ngono toh. Kita malah mengungkapkan rahasia kita gitu loh. Kelemahan kita. Iya, betul. Iya. Ya ini kita masih ngobrol ruang budaya ya. Iya, masih. Ruang budaya gitu. Ya, saya kan ngikutin arusnya. Ini kenapa rumah budaya itu eksotis? Ya begini nih gitu loh. Ya ternyata ya ini semua yang membentuk Mas Eta mendirikan rumah budaya Malik Ibrahim. Itu. Ya itu. Kenapa kok pergerakannya seperti itu, banyak anak muda bahkan anak-anak kecil ya belajar ya di sana bukan ngomongin jaranan mungkin ya, atau tidak hanya itu maksudnya, ada pameran lukisan juga, kadang ya konser musik. Kemarin juga saya ke sana pameran lukisan sama Tedak Siten digabung, diskusi apa ya mungkin lebih luas karena memang pemikirannya beliau ini memang seluas itu gitu loh. Ya, terima kasih sudah ke sini. Jadi sebetulnya kalau mau digambarkan gini ya, nenek moyang kita itu punya imajinasi yang tidak terbatas ya. Mereka mengelola masa lalu, menciptakan hari ini, dan merencanakan masa depan. Nenek moyang kita loh. Iya. Nah, kita hari ini hanya untuk hari ini toh. Untuk makan hari ini toh gitu loh, sudah itu aja gitu loh bedanya dengan nenek moyang kita. Jadi kita kemunduran ya. Loh iya, kita hanya gandoli keluhuran karya-karya nenek moyang. Itu harus kita akui. Itu harus kita akui gitu loh. Iya. Di tataran internasional, proposal yang diajukan oleh bangsa-bangsa lain itu sudah maju sekali. Kita masih mengajukan Borobudur. Iya. Ya sebagai muka kita. Aku nggak jelek-jelekan Borobudur gitu loh. Ya enggak, ngapain ya, makanya. Orang Jepang masih ada tradisinya. Orang Eropa masih ada tradisinya dan mereka juga menjaga itu. Orang Amerika juga sama. Gitu. Tapi oke, sekarang gimana sih? Kita harus bagaimana sih sebagai manusia orang Indonesia yang hidup sekarang? Ya, makanya aku sering dapat pertanyaan itu. Terus kita harus gimana sebagai orang Jawa? Ya wes, kamu berkarya saja. Kamu tidak perlu takut untuk tidak menjadi Jawa. Toh yang kamu makan masih beras. Pasti ketika kamu menciptakan sesuatu, pasti referensinya hal-hal yang ada di sekitar kamu kok. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar gitu loh. Walaupun ada referensi melalui TikTok dan Instagram dan lain-lain gitu ya. Itu juga memberi pengaruh, tapi kan
Jawamu. Ini saya sering menggambarkan misalnya Mojopahit iku isi ono misalnya ya. Iya. Rojone isi ono, pasti rojone nganggo jam tangan. Iya betul. Ngono ae gitu loh. Terus nggak lantas terus pakai pakaian kebesaran zaman dulu gitu ya enggak lah gitu loh. Betul. Enggak lah Iya, gitu loh. Iya, oke. Mandeknya kita itu apa ya di faktor materi. Bahwa sing jeneng Mojopahit kudu kaya ngono. Sorry, faktor doktrin juga ya. Ya mungkin juga. Kita ini kan banyak doktrin loh dari Ya. kecil. Heeh. Unggu-unggu apa ya, Iya. itu semua bagus, memang benar Iya. saya akui. Tapi kemudian saya sering ketemu ini, ya miris juga, benar Mas. Jadi misalnya ada bakul tahu campur nih ya, Mbak, saya pengen buka di sana, tapi sorry loh ya, saya bukan tidak bersyukur loh ya. Loh, piye toh? Saya bukan tidak bersyukur loh ya, saya pengen buka di daerah yang lebih ke depan ke jalan raya supaya usaha saya maju. Nah ini kan ya banyak banget yang seperti ini gitu loh. Ini doktrin loh Mas. Oh iya mungkin doktrin juga. Kita itu dibesarkan dengan doktrin. Iya. Kita malah seperti memiliki dua personality. Misalnya gini. Aku melihat Mbak Frida wis gak gelungan mana ya ngono. Gak gelungan aku. Ya makanya pakai sesuatu yang seperti seperti apa ya? Rasta. Tradisi rasta atau mungkin dunia hip hop gitu kan gitu ya. Kenapa kok nggak pakai gelung gitu loh? Kadang-kadang gelungan. Ya dalam arti keseharian gitu kan. Iya. Keseharian ya. Berarti kan itu sudah tidak masalah lagi sebetulnya. Iya. Mbak Frida tetap orang Jawa gitu Tetap loh. orang Dan Jawa. ketika berkarya sebagai orang Jawa. Jadi pemahaman Jawa itu tidak materinya gitu loh, imaterinya kan gitu ya. Jadi karya mungkin itu ya, syarat kalau dengan saya imateri. ditanya begitu, mungkin saya harus jawab, loh, saya berimajinasi seperti nenek moyang saya dulu. Loh iyalah. Ya, itu bisa begitu ya. Iyalah. Nenek moyang saya dulu orang Jawa, imajinasinya luas, mereka bergaul dengan orang lain. Nah, itu bisa begitu. Itu kan Loh iya. lebih enak didengar ya Mas Iya. kayaknya ya. Atas dasar itu mindset kita tidak materialistik. Nah, Kata-kata kon kok dudu wong Jawa, kon dudu wong Sunda, soalnya kon gak nganggo gelung. Itu sangat sempit tuh sebetulnya. iya betul. Sangat sempit. Iya, benar ya. Ya sebetulnya yang dilakukan Rumah Budaya itu tidak hanya mengkritik tapi memberikan contoh. Ya nek kate berkarya ya apa berkarya iku. Gitu. Iya, misalnya yang sering saya jadikan contoh ya, aku nggawe Rumah Budaya dan aku serius nang kono walaupun susah gitu ya. Walaupun gak gampang Susah, ya? gitu. Loh iyalah. Berat sekali. Iya. Apalagi membangun rumah budaya di sebuah daerah yang secara umum itu pendapatan per kapitanya itu tinggi. Sidoarjo Iya. maksudnya. Orang Sidoarjo itu relatif lebih sejahtera daripada orang Surabaya. Karena apa? Misalnya ngomong di kelas menengah ke bawah gitu ya. Patokan saya selalu UMR gitu ya. UMR Sidoarjo sama Surabaya hampir sama. Hampir sama. Tapi tingkat pengeluaran orang Surabaya dan orang Sidoarjo itu jauh lebih Besar. murah hidup di Sidoarjo, Iya, lebih murah sehingga ada selisih toh. Orang Sidoarjo pasti savingnya lebih tinggi daripada Iya. orang Surabaya gitu loh. Berarti lebih makmur. Nah, ketika saya bikin Rumah Budaya ya saya selalu dikomen lah apa sih kan gak rumah budaya gak bisnis saya ngono loh. Iya. Ya itu salah satu hal yang membuat saya malah tambah semangat untuk membangun sebuah rumah budaya, untuk menjelaskan hal-hal itu gitu loh, bahwa kita itu selama ini ya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Semua sekolah, semua kampus itu hanya menciptakan orang-orang yang menjalankan sistem, robot menjalankan robot gitu loh. Kita tidak pernah menjadi manusia wes gitu loh. Gitu ya. Loh iya. Soalnya ada software yang sudah Loh ditanam. iya kan, nah, misalnya apapun gitu mah di ruang filosofi misalnya jurusan filosofi misalnya ya, sing diapalno kan filosofi barat. Mari ngono lulusan jurusan filosofi yang ngajarno iku juga. Iya. Emang Kita nggak tidak punya? pernah menjadi filsuf kan gitu ya. Padahal kita juga punya. Ya semua orang bisa menjadi filsuf kok. Menjadi filsuf kan tidak harus yang
tinggi-tinggi gitu loh. Iya. Membangun mindset filosofis itu kan harus ditanamkan dari kecil gitu loh. Iya. Harus ditanamkan dari kecil. Kita nggak punya ruang itu, anak-anak kecil kita tuh tidak pernah dikenalkan dengan ruang filosofis gitu. Tapi sebenarnya dengan teknologi sekarang itu kan ruang itu banyak ya. Bisa Iya. kita bikin akun, nanti kita ngomel sendiri di situ ya. Ya Karya aku pikir kalau ruang filosofis itu justru sebetulnya kita menjauhkan diri dari hal-hal itu sehingga kita bisa menemukan diri kita di tengah alam semesta. Contohnya? Iya, hubungan apa sih kita dengan angin gitu loh. Ya. Hubungan kita dengan daun jatuh misalnya gitu. Ya hal-hal seperti itu toh kan gitu ya. Sangat manual kehidupannya. Ruang filosofi itu kan ruang manual kan gitu ya. Iya. Ruang yang sangat manual. Makanya saya ada forum filosofi itu. Saya ada beberapa seri gitu ya. Yang pernah tak angkat itu temanya pemahaman budaya dan tradisi dari perspektif manusia pertama di bumi. Itu budaya dasar gitu. Apapun belum ada. Dari situ kita bisa tahu yang jenenge budaya itu apa, tradisi itu apa. Seni itu munculnya belakangan. Survival dulu. Kan nggak mungkin moro-moro ceprot nang donya, moro-moro langsung nyanyi, itu kan nggak mungkin. Dia butuh memori kan, memori nada misalnya, memori perasaan gitu kan gitu. Ya kami coba untuk menjelaskan ruang budaya dan tradisi dengan cara imajinatif seperti itu. Terus kira-kira ini sebagai penutup ya, harapannya apa coba? Ya harapannya sih sebetulnya sederhana ya, melalui ruang budaya itu kami sebagai sebuah rumah budaya yang bisa menjelaskan secara mudah mengenai budaya itu apa dan tradisi itu apa. Itu toh. Iya, iya. Supaya nggak salah kaprah. Nggak salah kaprah, sehingga orang itu tahu mulai dari mana untuk mengembangkan budaya. Iya. Kita sekarang nggak pernah tahu kok, harus mulai dari mana gitu loh. Nggak tahu peta ya nggak tahu jalan. Makanya. Nggak bisa jalan juga. Sehingga kalau budayanya tidak berkembang, tidak mungkin ada perkembangan tradisi. Betul. Gitu. Betul. Maksudnya ini konteks bangsa kita ya. Gitu. Kita ada tradisi, tapi kita melestarikan tradisi orang. Bangsa lain maksudnya. Dalam bentuk benda ataupun sistem kan. Misalnya sistem juga. Kesehatan, sistem telekomunikasi, sistem transportasi, sistem kemiliteran, sistem pertambangan kan gitu. Itu kita misalnya menjadi bensin gitu ya. Ketika kita membeli bensin, ya sistem pertambangan itu jalan terus gitu loh. Iya, betul. Itu kan perkembangan budaya juga. Iya, iya. Jadi perkembangan budaya itu kami terangkan tidak hanya upacara-upacara. Ya, gitu, tidak hanya tari-tarian. Tapi juga survival ya. Jadi secara umum gini, Mbak, budaya itu, perkembangan budaya akan menghasilkan 3 hal. Satu benda, kedua sistem, ketiga seni. Gitu. Materinya sama, materi filosofinya sama sebetulnya. Benda, produk, sistem, seni. Iya, misalnya gini dalam bentuk benda gitu ya, bentuknya HP gitu ya. Iya. Esensi HP dibikin tarian itu lebih bisa. Kan bisa toh? Iya, bisa. Ya sudah. HP-nya nari-nari. Ya bukan, maksudnya kita coba menari, merepresentasikan HP itu kan bisa toh? Iya, bisa. Bisa. Jadi kalau mau ngomong materi budaya itu sama. Bisa. Tinggal nanti dikelola oleh orang yang punya kemampuan teknis atau kemampuan seni gitu loh. Hasilnya akan berbeda, tapi materinya sama. Iya. Materinya sama. Iya, betul. Karena kan orang ada kemampuan seninya lebih kuat daripada kemampuan teknisnya. Kalau kemampuan teknisnya lebih besar, ya menjadi alat. Alat bantu gitu loh. Iya. Kalau yang kemampuan seninya lebih tinggi, akhirnya menjadi karya seni. Iya. Sebagai ekspresi gitu. Iya. Materinya sama. Nah, cuman materinya itu kita tidak pernah punya karena tidak pernah punya ruang filosofi yang cukup. Nah, ruang filosofinya salah satunya dikembangkan di rumah budaya gitu ya. Ya, kami berharap ya paling tidak itu kan memberikan wawasan bahwa yuk kita balik lagi berfilosofi ya sebagai kita sendiri gitu loh. Sehingga kita bisa berani untuk memulai sesuatu yang baru. Itu yang benar tujuannya. Maksudnya itu di situ.
Oke, makasih banyak loh Mas Seta. Ini daging semua ini beneran. Nggak rugi kita ngundang Mas Seta nih. Oh, cuman kadang-kadang aku rasanya kok tema ini sing tak sampaikan kok abot-abot sih. Enggak kok. Cuman enggak, penjelasannya sudah cukup ringan sih sebenarnya. Cuman ya fungsinya komunikasi itu apa sih? Bahasa itu fungsinya apa sih? Supaya bisa diterima orang lain kan informasi itu. Bukan kita pengen hebat-hebatan ngomong kayak dosen. Enggak, aku nggak mau malah. Gitu Nggak kan. mau. Aku tuh selama ini bukan menghindari ya, tapi aku tidak pernah mengcopy paste teori orang dalam menjelaskan ruang budaya dan tradisi. Gitu. Aku pakai bahasa ya salah satunya berimajinasi proses orang mengembangkan budaya sebagai orang pertama di bumi. Itu saja. Semua orang bisa membayangkan itu gitu loh. Iya, betul. Nah, itu dia. Makanya semua budaya ini yang saya tahu memang hasil adaptasi semuanya. Iya. Nggak ada benar-benar ori. Jadi kita nggak ada salahnya lah kita bergaul dengan orang lain, bangsa lain, kemudian kita menciptakan sesuatu sendiri, jati diri sendiri. Mungkin ada satu ada satu yang mau tak sampaikan dari yang tadi yang manusia pertama gitu ya. Tradisi apa sih yang diciptakan, bukan diciptakan, yang dilakukan oleh orang pertama gitu ya? Ya makan. Iya, makan. Nah, makan buah gitu ya. Ketika ketemu buah, apa langsung buah yang dimakan? Kan enggak. Orang makan batu pasti. Orang makan tanah kan nggak tahu, nggak ada memori sama sekali gitu loh. Kita membayangkan seperti itu. Iya, betul. Sehingga ketemu buah, oh buah bisa dimakan. Buah apa yang bisa dimakan pun harus milih kan gitu ya. Iya. Kan ada yang tidak bisa dimakan juga kan gitu ya. Oke, ketemu itu. Perkembangan berikutnya, orang makan buah sudah ada wadai. Ya. Oke. Terus perkembangan berikutnya, orang makan buah pakai wadah yang ada gambari bunganya. Itu kan berkembangnya. Kemudian perkembangan berikutnya, orang makan buah pakai wadah yang ada bunganya, terus ada yang mengiringi musik. Buat makannya. Ya kan gitu, itu berkembang terus sampai sekarang lah gitu. Itu butuh waktu. Itu semua orang bisa memahami itu sebagai budaya dan tradisi. Iya, benar. Gitu. Ya, oke. Kayaknya udah cukup. Udah 5 jam kayaknya ya. Ya enggak lah, sejam aja nggak ada kayaknya. Enggak lah. Tapi kalau kurang nanti kita bikinin lagi lah sama Mas Seta. Eksklusif. Oke, makasih banyak ya Mas Seta ya. Iya, sama-sama. Sukses buat rumah budayanya. Ya, Kita main-main ke sana lah. Iya, sama-sama. Ya, aku juga makasih udah diundang ke sini. Oh ya, kita pengen ngundang Mas Seta dari dulu. Cuman kan aturan jadwalnya itu ya. Ya, okay. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Yuk.